Halo teman-teman, kembali lagi bersama kawan di video ketiga seri limit bentuk tak hingga. Oke, yuk kita masuk ke materinya. Nah, di video ketiga ini kita bakal menyelam lebih dalam nih teman-teman untuk limit ketidakhinggaan fungsi trigonometri ya. Nah, kita juga bakal belajar eh, dan memperdalam asimtot nih teman-teman yang sebelumnya udah pernah kita bahas, dan nanti ada contoh soal untuk mempermudah teman-teman dalam memahami materi kita kali ini. Oke, nah eh, sudut tak hingga dalam fungsi trigonometri memiliki nilai yang sulit untuk kita tentukan, ya nggak sih teman-teman? Nah misalnya nih, pada fungsi sin dan cos aja nih, nilainya tuh antara min 1 dan 1 gitu ya, dan bisa ada berulang-ulang gitu. Dan di tan berkisar antara minus infinite hingga positif infinite. Oke, nah oleh karena itu dalam cari limit kita perlu menggunakan aproksimasi 1/infinite nih teman-teman, yang memiliki bentuknya sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita pergunakan pemisalannya gitu. Nah, nih, kakak kasih beberapa list rumus dasar limit trigonometri yang diperumum nih teman-teman. Nah, di sini mungkin teman-teman udah pernah lihat juga di bab 5 ya, sewaktu kakak menjelaskan limit limit fungsi trigonometri. Nah, teman-teman juga bisa lihat ini ada 11 list ini di lecture notes ya teman-teman. Nah, nanti di rumus-rumus ini akan membantu kita untuk menyelesaikan soal-soal limit trigonometri tak hingga ya. Nah, mungkin teman-teman udah bingung nih lah, itu kan isinya limit menuju 0, gimana caranya tak hingga? Nah, itu dia, makanya tadi kakak udah sebutin mention aproksimasi. Oke. Oke, lanjut dulu. Nah, ini juga ada beberapa rumus persamaan trigonometri nih teman-teman. Ada ini di bawah tuh ada identitas trigonometri, sin kuadrat x plus cos kuadrat x. Nah, gitu. Ini rumus-rumus ini akan membantu kita lah untuk menyelesaikan soal-soal menyederhanakan fungsi trigonometrinya gitu. Nah, oke, sekarang kita kakak mau jelasin nih langkah-langkah untuk kita dapat dengan mudah menentukan limit di ketakhinggaan fungsi trigono dengan melakukan pemisalan nih teman-teman. Nah, ini step pertama, y sama dengan 1/x. Nah, di ketakhinggaan fungsi trigono adalah dengan apa ya apa ya ini jadi kalau tadi kita punya y menuju x dulu, x menuju tak hingga gitu ya. Nah, kita mengubah uh, x ke tak hingga itu dengan pemisahan y sama dengan 1/x gitu teman-teman. Nah, habis itu kita substitusi ini y sama dengan 1/x ke persamaan yang awal. Nah, lalu kita bisa selesaikan dengan rumus dasar limit trigonometri. Untuk memudah, yuk kita langsung ke contoh soal. Oke, nah kita punya fungsi seperti ini nih, x sin 2/x nih. Nah, limit tak hingganya tuh gimana sih? Nah, jadi kita lakukan pemisalan nih teman-teman. Misalnya x sama dengan infinite ya, maka y-nya sama dengan 0, karena y sama dengan 1/x nih. 1/infinite tadi kan aproksimasi 0 kan. Nah, itu makanya kita bisa substitusiin 1/x itu dengan y teman-teman. Oke. Nah, setelah kita tahu 1/x sama dengan y, kita substitusi langsung aja 1/x dengan y atau x dengan 1/y ini teman-teman. Sehingga kita dapat membuat persamaan baru dengan y mendekati titik 0. Dan bentuk ini kita sudah melihatnya pada rumus yang diperumum nih, dan menghasilkan nilai 2 nih. Kalau kita coba ya lihat, ini kan berarti sin 2x per, nah ini nih, ya udah kita ambil aja, jadi hasilnya 2 teman-teman. Oke, terus contoh selanjutnya nih teman-teman, kita memiliki fungsi kosekan 1/x per x nih teman-teman. Nah, udah kita cari limit menuju tak hingganya ya, sama kayak tadi kita lakukan pemisalan y sama dengan 1/x atau x sama dengan 1/y teman-teman. Nah, oh iya teman-teman, perlu teman-teman tahu juga kosekan adalah 1/sin
ya, bukan sepercos ya, sepersin gitu. Nah jadi kita masuk aja, misalnya kita ketika x infinite berarti y-nya 0 dong. Nah ya udah kita coba ubah bentuk x-nya menjadi seper x nih teman-teman. Nah seper x-nya menuju 0 kan berarti. Nah di seper x ini kita ganti jadi y. Oke, jadi kita punya rumusnya y kali kosekan y. Nah kita tahu kosekan tadi kan sepersin, jadi kita langsung ubah aja. Jadi kita punya rumusnya sama dengan apa, fungsinya itu y kali 1/sin y. Nah limit y menuju 0 kan udah disubstitusi kan teman tadi. Nah kita tinggal lihat aja rumus yang diperumumnya kan udah kelihatan nih, y per sin y. Wah ini rumus diperumum lagi nih teman-teman. Ya udah kita langsung aja selesaikan. Kita lihat koefisiennya. Oke, 1 sama 1, 1/1 teman-teman. Jadi sehingga apa, kita dapat menentukan nilainya adalah 1 dari limit tersebut. Oke, nah sekarang kita coba nih mencari asimtot datarnya. Seperti yang udah kakak jelasin di video-video sebelumnya, asimtot datar bisa kita peroleh dari nilai limitnya menuju infinite atau juga bisa menuju negatif infinite teman-teman, dan positif infinite jika fungsi tersebut memiliki dua asimtot dasar ya. Contohnya udah ada di apa video sebelumnya. Nah kakak kasih contoh soalnya nih. Misalnya kita punya fungsi fx x tan 1/x nih. Nah kita lakukan pemisahan dulu nih. Nah sekarang kakak mau pakainya, bosan pakai y, pakai z aja. Nah caranya sama gitu ya. Dan jadi bebas teman-teman ya mau pakai variabel yang teman-teman pengen apa gitu, mau A B C D E sampai Z terserah teman-teman, tapi yang penting teman-teman tahu caranya gimana ya. Oke, nah pertama kita lakukan pemisalan dulu nih teman-teman. Misalnya Z sama dengan 1/x nih. Nah berarti X sama dengan 1/z kan. Nah ketika X sama dengan infinite maka 1/x 0. Nah karena Z itu 1/x berarti Z itu 0 gitu teman-teman. Nah udah, setelah kita udah lakukan pemisalan, kita langsung substitusikan ke apa, rumus yang udah kita tentuin tadi. Nah kita punya limit x tan 1/x, si x-nya menuju tak hingga. Ya udah kita ubah dulu yang x menuju tak hingga jadi 1/x menuju 0. Nah 1/x menuju 0 ini 1/x-nya kita substitusiin dengan z teman-teman, jadi z menuju 0. Nah terus kita punya x nih. Nah x itu kan sama dengan 1/y. Ya udah kita ganti x ini dengan 1/y. Nah habis itu kita punya tan 1/x. Nah 1/x juga sama, apa, 1/x tuh kan y, jadi kita dapat hasilnya adalah tan y per y teman-teman. Nah setelah kita lihat, oh ternyata kebetulan lagi nih teman-teman, kalau oh maaf, z ya, tadi kakak pakainya z ya, kita pakainya apa, si ininya z, salah baca kakak. Ya jadi yang tadi y jadi z teman-teman. Nah jadi kita dapat tan z per z itu tuh sebagai salah satu bentuk rumus yang diperumum nih teman-teman, sehingga kita dapat langsung aja lihat koefisiennya. Ini satu, ini apa, tan apa z yang di tan itu satu, yang di z nya aja satu nih teman-teman. Ya udah, kita dapat hasilnya dari rumus yang diperumum adalah satu nih teman-teman. Oke, so itu aja untuk video ketiga kali ini. Semoga teman-teman lebih memahami lagi nih cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri di ketakinggaan nih teman-teman. Mungkin emang sedikit susah, tapi kakak percaya kalau teman-teman latihan terus, teman-teman bakal bisa mengerjakannya nih. Oke, sekian dari kakak.
So, sampai jumpa di video selanjutnya atau video keempat. Adios.